Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan kelanjutan atau perkembangan terkini dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Menjelang pemilihan formasi dan juga pelaksanaan seleksi tahap yang kedua, kami kabarkan beberapa informasi terupdate. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami bacakan informasi terkait dengan perkembangan P3K tahun 2021 bersumber dari media online jpnn.com. Kami bawakan dua informasi. Yang pertama, menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2021, sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi sorotan. Salah satu yang paling mencolok adalah target rekrutmen 1 juta guru P3K pada 2021, jumlah yang sangat fantastis dan enak didengar, tetapi implementasinya sampai saat ini membuat ratusan ribu guru honorer kecewa, sakit hati, malu, was-was, stres, bahkan hampir bunuh diri. Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Nasional, Rizky Safari Rahmat, mengatakan hingga pertengahan November pemerintah baru bisa melaksanakan seleksi kompetensi tahap yang pertama. Sebanyak 173.730 formasi, namun yang terisi hanya 53,8%. Kemudian jumlah ini sekitar 34,3% dari 506.252 formasi P3K guru tahun 2021 yang ditetapkan pemerintah, kata Rizky dalam pesan tertulisnya kepada jpnn.com ya. Rizky memberikan 4 catatan dalam pelaksanaan rekrutmen guru P3K di tahun 2021. Nah, berita ini dengan judul Ketum Guru Honorer menyodorkan 4 catatan penting soal P3K 2021, minta Jokowi turun tangan. Memang ya, sebelumnya sudah kita bahas juga di channel ini tentang banyak sekali tuntutan dari DPD RI yang terbaru ya, tentang menunggu respon dari Pak Presiden untuk memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mengangkat guru honorer P3K ini supaya tidak terkesan lambat ya. Nah, saya bacakan untuk 4 tuntutan atau 4 catatan. Yang pertama, formasi yang sudah terisi pada tahap 1 yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan kuota 1 juta guru, belum adanya kepastian kelanjutan pemberkasan pengajuan nomor induk dan NIPPPK guru tahap 1. Kami mencoba mencari informasi ke berbagai pihak, tetapi yang terjadi malah saling lempar kewenangan, sesal Rizky. Nah, jadi di poin yang pertama itu tentang minimnya yang lolos di tahap pertama, kemudian belum adanya kepastian dari penetapan NI ya. Harapannya agar segera diberikan kepastian realisasi kapan SK P3K guru lulus tahap 1 terkait TMT ditugaskannya, karena ini menyangkut hak gaji dan tunjangan agar bisa secara optimal terrealisasi penggunaannya yang sudah dianggarkan. Bukankah sudah dianggarkan dana 19,4 triliun rupiah untuk gaji dan tunjangan guru P3K yang dialokasikan dari APBN ya melalui DAU APBD. Nah, kemudian yang untuk yang kedua, ketercapaian formasi P3K guru 2021 sebesar 506.252 formasi dari kuota kebutuhan 1 juta, masih ada 36 daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K. Nah, ini untuk daerah-daerah ini memang tidak mengusulkan karena beritanya itu terkait dengan permasalahan dana DAU ya, atau yang nantinya menjadi penggajian itu apakah menjadi tanggungan Pemda ataukah dari pemerintah pusat, dan itu mengakibatkan banyak pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi di tahap yang pertama ini ya. Poin yang ketiga, pelaksanaan P3K guru 2021 seling terjadinya pengunduran dan penyesuaian jadwal yang tidak menentu, sehingga tahun 2021 hanya dapat dilaksanakan sampai seleksi kompetensi tahap 2.
yang rencananya dilaksanakan 6-10 Desember, sedangkan untuk tahap 3 rencananya tahun 2022. Ini catatan yang ketiga. Sedangkan catatan yang keempat adalah pemutakhiran data pokok pendidikan disesuaikan dengan kondisi saat ini agar dapat memproyeksikannya formasi yang akan diberikan pada tahun 2022 sesuai kebutuhan yang ada. Kami juga mengapresiasi Panselnas, Komisi 10 DPR RI dan semua pihak yang terlibat atas hasil rekrutmen P3K Guru 2021 yang pada tahap 1 sudah ada 173.730 calon P3K Guru, ujarnya. Nah, namun kata Rizky, masih ada catatan ke depannya agar mekanisme diperbaiki. Mohon segera dipastikan kelanjutan pemberkasan dan pengusulan NI P3K. Dia khawatir perjalanannya seperti P3K 2019 yang cukup lama menunggu sampai SK diberikan. Ini adalah 4 catatan yang diberikan oleh Ketum Guru Honorer ya bersertifikat sekolah negeri atau FGHBSN Rizky Safari Rahmat. 4 catatan seputar rekrutmen P3K 2021 yang nantinya bisa diperbaiki ya di seleksi tahap yang kedua dan juga 3 serta di seleksi P3K di tahun 2022. Nah, ini jadi terkait poin 4 ini juga sangat urgent ya, karena nanti di tahun 2022 akan dilaksanakan untuk rekrutmen di tahun itu, sedangkan pemutakhiran data Dapodik itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga formasi yang muncul nantinya itu sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, ini adalah informasi yang pertama. Sedangkan terkait dengan tuntutan yang pertama atau catatan yang pertama tentang belum jelasnya kapan akan dilakukan pemberkasan NIP. Saya akan pemberkasan atau proses pengusulan NI ya untuk P3K. Kami bacakan informasi terkait dengan ini. Pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 dimulai, alhamdulillah. Nah, ini saya bacakan masih bersumber dari jpnn.com ya. Ribuan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul terbitnya surat dari kepala daerah untuk pemberkasan NIP P3K. Ketua SNWI Sumatera Selatan Susi Mariani mengatakan surat pengumuman pemberkasan NIP PPPK Guru tahap 1 di Kota Palembang itu sudah terbit hari ini. Dijadwalkan Senin 15 November, ratusan guru honorer di Palembang akan memulai tahap pemberkasan. Nah, alhamdulillah BKD Kota Palembang sudah mengeluarkan pengumuman pemberkasan. Senin besok kami sudah mulai bikin surat kesehatan, bebas narkoba, SKCK, foto dan dokumen lainnya ya. Nah, tidak hanya Palembang, sejumlah kabupaten atau kota di Sumsel juga sudah melakukan pemberkasan. Menurut Susi, sesuai informasi yang diperolehnya Kabupaten Penukal, Abab, Lematang Ilir dan Kabupaten Banyuasin sudah lebih dulu melakukan pemberkasan. Nah, kami tetap optimis daerah akan muncul dalam waktu dekat ini karena usulan penetapan di P3K non guru tahun 1 dimulai 19 November ucapnya. Adapun kelengkapan dokumen untuk usulan, nah ini bagi teman-teman yang sudah lulus di tahap yang pertama, ini perlu dicermati ya untuk kelengkapan dokumen atau pengusulan untuk NIP ya. Nah, yang pertama pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang warna merah, kemudian ijazah asli, DRH, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani bersangkutan, kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan sebagai CPNS, dan tidak menjadi anggota parpol atau anggota partai politik ya. Nah, ini sebagai gambaran saja karena nanti tentunya akan diumumkan melalui website resmi ya BKD ataupun BKPP masing-masing daerah tentang pengusulan NI P3K. Semoga nanti teman-teman yang sudah lulus di tahap yang pertama segera mendapatkan berita untuk kepastian pengusulan NIP atau NI P3K Guru di tahun 2021. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai perjuangan baru di seleksi tahap yang kedua, tetap bersemangat. Semoga nanti diberikan kemudahan dan bisa lolos di tahun ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.